1-1. Indonesia is very strongest. Wah. 2-1. 2-1 for China. 中国 China 1. Kita optimis sudah 3 poin. 3 poin. 2-0. 2-0. Ya. 1-1. 2-2. Yes. 2-2. Let's go 中国. Supporter timnas China kembali terkejut. Supporter Indonesia siapkan sound brewok dan horek di GBK jelang kualifikasi Piala Dunia. Gegap gempita dukungan dari supporter Indonesia kembali menjadi sorotan Asia. Jelang laga penting antara timnas Indonesia melawan timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik sepak bola nasional bersiap menyuguhkan atmosfer paling bising dan unik sepanjang sejarah pertandingan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Bukan hanya koreografi atau chant seperti biasanya, kali ini supporter Indonesia menyiapkan kejutan besar, sound brewok, dan pesta horek massal yang akan mengguncang stadion kebanggaan rakyat Indonesia itu. Aksi ini kabarnya bahkan membuat kalangan supporter China terkejut dan gelisah sebelum pertandingan dimulai. Dalam komunitas supporter Indonesia, sound brewok bukan istilah asing. Ini adalah istilah populer yang merujuk pada sistem suara super besar, dengan kombinasi bass berdentum-dentum dan sound efek khas warung kopi dan lapak pinggir jalan, seperti remix dangdut, teriakan penyemangat, dan suara klakson truk modifikasi. Asal-usul istilah sound brewok berangkat dari gaya khas supporter akar rumput yang biasa menggelar nonton bareng atau mendukung klub lokal dengan sistem suara rakitan, lengkap dengan corong besar, amplifier rakitan, dan beat remix dangdut yang disebut koplo horek. Untuk laga kali ini, panitia pelaksana LOC, dan kelompok supporter seperti Garuda Kuat, Ultras Merah Putih, hingga Barisan Horek Indonesia berkolaborasi menciptakan versi sound brewok paling canggih dan masif yang pernah dibawa masuk ke stadion. Ini bukan cuma soal mendukung tim. Ini adalah bentuk ekspresi budaya, identitas, dan semangat nasionalisme dengan cara yang tidak biasa, ujar Hermawan, koordinator kelompok supporter Garuda Kuat. Beberapa hari sebelum laga, sejumlah video latihan koreografi dan uji coba sound system GBK bocor ke media sosial. Dalam video tersebut, terlihat speaker raksasa di pinggir tribun, para supporter yang menari koplo secara kolektif, dan dentuman remix Ojo Dibandingke versi stadion. Kabar ini dengan cepat menyebar ke forum-forum penggemar sepak bola China seperti Hupu, Weibo, dan Zhihu. Banyak netizen dan fans timnas China mengaku terkejut, bahkan beberapa menyebut kewalahan secara mental melihat cara supporter Indonesia membangun atmosfer. Ini seperti masuk ke konser EDM gabung dengan festival rakyat. Kami tidak siap untuk level ini, tulis seorang pengguna di Weibo. Sementara media olahraga Tiongkok, Titan Sports, merilis artikel berjudul, "Bukan sekadar pertandingan, China akan bermain di tengah lautan suara dan budaya Indonesia." Beberapa supporter China yang berencana hadir langsung di GBK bahkan menyuarakan kekhawatiran akan tekanan mental yang akan dirasakan para pemain ketika harus berhadapan tidak hanya dengan 11 pemain di lapangan, tetapi juga lebih dari 70.000 penyihir suara di tribun. Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan hanya menjadi rumah bagi timnas, tapi juga cerminan semangat bangsa. Untuk pertandingan ini, panitia menyiapkan lebih dari sekadar fasilitas pertandingan, area sekitar stadion disulap menjadi zona rakyat, penuh tenda UMKM, panggung musik jalanan, dan bahkan arena joget horek terbuka untuk umum. Area ini diberi nama Zona Koplo Nasional, dan terbuka sejak 2 hari sebelum pertandingan. Pengunjung bisa menikmati jajanan khas daerah, melihat mural sepak bola nasional, dan ikut flashbomb koreografi horek yang akan ditampilkan massal saat babak pertama dimulai. Dari dulu kami ingin sepak bola bukan hanya milik stadion, tapi juga milik budaya. Dan sekarang, budaya rakyat masuk ke stadion lewat suara, tarian, dan semangat. PSSI sendiri tidak melarang atau membatasi bentuk ekspresi yang akan ditampilkan. Justru, menurut pernyataan resminya, pihak federasi memberikan dukungan penuh asalkan tetap dalam batas aman dan tidak melanggar regulasi pertandingan.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan sempat menyatakan, sepak bola adalah budaya. Kalau kita bisa mengemasnya jadi tontonan yang meriah dan penuh semangat nasionalisme, kenapa tidak? Ia juga memastikan bahwa seluruh peralatan sound system sudah dicek dan memenuhi standar keamanan stadion serta protokol FIFA. Atmosfer yang diciptakan oleh sound brewok dan koreografi Horeg disebut memiliki dampak langsung pada performa pemain. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, menyebutkan bahwa dukungan dari supporter Indonesia bukan hanya sekadar nyanyian biasa, tapi benar-benar bisa mengguncang jiwa pemain. Kita seperti ditarik energi dari tribun. Rasanya seperti sedang bertarung bersama seluruh bangsa, bukan cuma 11 orang. Apalagi dengan joget-joget di pinggir stadion, itu lucu, unik, tapi bikin semangat. Ujarnya sambil tertawa. Pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk juga terlihat ikut pemanasan, dengan gaya joget koplo di latihan ringan sehari sebelum laga, memancing tawa dan semangat para penggemar yang menyaksikan dari luar pagar. Pertandingan Indonesia vs China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diprediksi bukan hanya akan menjadi pertarungan di atas lapangan, tapi juga pertarungan atmosfer dan identitas. Supporter Indonesia, dengan segala kreativitasnya, akan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya penonton, tapi bagian dari permainan. Dalam dunia sepak bola modern yang mulai terasa steril dan terlalu formal, gaya dukungan Indonesia menjadi angin segar, liar, penuh semangat, dan dekat dengan budaya rakyat.